Assalamualaikum. Pada saat ini konten saya akan menelusuri pemasangan kloter jumbo yang ada di Desa Dharma Caang. Kloter jumbonya akan dipasang di Bukit Gordasari. Mari kita telusuri bersama. Jalannya menanjak ya, jalan menuju lokasi pemasangan kerangka kloter itu menanjak ya, karena di bukit. Kenapa harus di bukit? Karena kloternya atau baling-balingnya ukuran besar, jadi perlu angin yang kencang. Ini jalan menuju ke perkemahan Gordasari yang ada di Desa Dharma Caang, di hutan pinus perhutani. Jalannya menanjak, nah sekarang datar dan rindang. Terus anak-anak nih, anak-anak lagi main nih ya. Yuk kita teruskan perjalanannya. Udaranya sejuk, adem, enak untuk jalan-jalan di kala liburan sebelum liburan panjang atau liburan akhir pekan, Sabtu malam Minggu atau hari Minggunya. Ini enak. Saya kesini itu sekitar jam 4 sore. Udaranya dingin sekali, capek tapi dingin gitu. Tapi alhamdulillah, karena ini cuaca musim kemarau, jadi tidak licin tapi ngebul, tidak terlalu ngebul karena memang ini pegunungan gitu. Ini perkemahan Gordasari, jalannya seperti ini, bisa dilalui oleh motor apabila dalam keadaan kering tidak hujan. Ini bisa dilewati motor standar juga bisa, apalagi motor trail yang biasa off-road atau apa ya namanya, kalau motor gunung gitu ya, bisa sekali ke sini gitu. Jalannya setapak. Kalau ya sebenarnya bukan jalan setapak karena sering dilewati gitu oleh yang kegiatan camping atau memang kegiatan masyarakat yang biasa ke hutan. Adem sekali, segar, udaranya masih asli. Ya, suatu saat Anda mungkin coba ke sini. Di sini ada bunga perkemahan, namanya perkemahan Gordasari yang dikelola oleh kelompok tani hutan Gordasari Desa Dharma Caang dan masyarakat sekitar hutan di Desa Dharma Caang ini. Kita memasuki hampir lokasi perkemahan Gordasari ini. Baru dibuka sekitar 1 atau 2 bulan ke belakang oleh masyarakat sekitar, oleh anggota kelompok tani hutan itu, dimanfaatkan untuk melestarikan keasrian hutannya. Cuma disiangi rumput-rumputnya, tidak ada yang dirusak pohon-pohonnya, justru ditambah pohon-pohonnya gitu. Hingga kita sudah sampai ke pos. Nah, ini tenda yang biru itu posnya, tempat jaga. Ini toilet toilet lumayan, airnya ada banyak.
sekarang kan udah hari Minggu menjelang Senin itu kan ditutup karena tidak ada yang kegiatan. Mungkin semalam ada kegiatan tapi sekarang ditutup karena memang tidak ada yang daftar untuk kegiatan. Ya, kita terus menuju tempat pemasangan kerangka kolecer jumbo ya, mungkin sebentar lagi lah, sekitar beberapa meter lagi. Ini bersih ya, asri dibersihkan oleh masyarakat untuk kegiatan camping. Bisa dipakai kegiatan seperti mainan anak-anak dan sebagainya. Ini ada motor ya, mungkin motor yang anak-anak yang lagi masang kolecer. Kita terus menuju ke lokasi. Kalau ke sini ini jalannya agak besar karena sering ada off-road, mobil off-road. Untuk kegiatan itu jalur off-road lewat sini. Jadi di hutan ini ada trek motor gunung, ada trek off-road, mobil gunung juga mungkin disebutnya. Ada trek sepeda juga, sepeda downhill yang ada di wilayah Batu Cakra, di Pinus Batu Cakra. Ini lokasinya terpisah karena ini perkemahan ini dekat Gunung Golkar. Jalannya lebih dekat ke Sukarsik mungkin, dari daerah Sindangkasih itu mungkin dekat ke Sukarsik. Udah kelihatan kolecernya satu, Kita teman saya nih lagi ngobrol di bunyinya ya, ada bunyinya di belakang saya, apa ya? lagi ngonten juga. Serangga itu. Udah kelihatan ada kolecer yang kecil. Sedang kita udah sampai ke lokasi pemasangan. Udah banyak orang di sini. Ini ada kayaknya Pak Kepala Desa itu kan. Ini Mbah Ukar yang membelai saya. Ini karena ukurannya jumbo ini jadi harus dinaikkan oleh beberapa orang. Kalau saya hitung-hitung ini mungkin kurang lebih 12 orang itu ada. 12 orang dewasa gitu. Karena ini ukuran jumbo itu pohon yang dipakai untuk menyangganya itu pohon hidup untuk sebagai penyangga supaya bisa berdiri. Ini baru dipasang dan dapat ditegakkan dengan sempurna. Kita ikuti terus kegiatannya sampai selesai. Oleh 12 orang dipasangkan di pohon pinus. Ini begini bentuknya. Ini hampir selesai tapi belum sempurna. Itu rangkanya seperti ini. Mungkin untuk bentuk rangkanya atau kerangkanya itu di tiap daerah-daerah itu berbeda. Itu untuk di wilayah Desa Darmacang, Cikoneng dan sekitarnya di wilayah itu seperti ini bentuknya.
supaya bisa ditarik. Ini ditarik oleh beberapa orang bawahnya. Menahan Untuk klarifikasi, bambu dalam musim kemarau ini katakan bahwa itu kan ada bekas yang membakar tempat itu yang dipakai kegiatan kolecer itu. Klarifikasi bahwa itu bukan dibakar untuk sengaja untuk memasang kolecer itu. Itu sebelum kemarau ini dulunya itu kan mau dibuka, katanya mau dibuka untuk pertanian, karena itu tanahnya tanah bukan tanah gunung gitu. Bisa disebut tanah milik juga bisa mungkin. Itu tadinya mau dibuka, tapi begitu mau dibuka baru sedikit langsung kemarau, jadi tidak diteruskan karena berbahaya. Sekedar untuk klarifikasi bahwa memang bekas pembakaran itu bukan pembakaran karena untuk memasang kolecer itu. Untuk klarifikasinya seperti itu. Kita lanjut ke kegiatan pemasangan karangkang atau kerangka kolecer. Nah, yang ini yang ada pakai topi hitam itu Pak Kepala Desa Dharma Caang, Pak Kokojul Karim, bersama rekan-rekannya pecinta kolecer. Kebetulan Pak Kepala Desa itu punya kolecer yang jumbo, katanya punya 2 buah yang ukurannya 7 meter dan ukurannya 9 meter. Kalau melihat bentuknya sekarang itu kayaknya untuk kolecer yang 9 meter, karena lihat dari kerangka kolecernya itu besar. Kolecer itu yang kepala desa itu sebenarnya bukan kolecer kepala desa saja, banyak kolecer di wilayah Desa Dharma Caang itu yang umurnya udah puluhan tahun. Jadi kolecer itu diturunkan kepada yang sekarang ini bukan kolecer hasil buatan sekarang gitu, itu dari ayahnya dari ayahnya lagi gitu. Jadi ini kolecer yang kolecer bukul, kalau bukul kolecer yang turun temurun. Kolecernya itu kan dirawat sedemikian rupa sehingga masih bisa dipakai sampai sekarang. Mungkin dulunya itu kayunya kayu yang sudah tua, dan biasanya kayu yang bagus untuk kolecer itu yang sekarang dipakai itu kayu tisuk namanya. Tisuk, walaupun kayu-kayu yang lain juga bisa dipakai kolecer, tapi yang terbaik itu kolecer tisuk, dari kayu tisuk. Nah, itu yang rambutnya putih itu Padendun dari desa Sukaresik, yang pakai topi yang membelakang ke sini, yang ada bekas pinggangnya itu. Nah, Pak Kepala Desa Dharma Caang, Pak Kokojul Karim. Ramai sekali di sini. Ada bunyi kolecer yang ukurannya kecil. Nah, ini Kang Ropi yang lagi naik. Maaf agak blur.
Ini pembakaran ini dulunya itu kan waktu hujan itu bahas hitam, sekarang kena panas jadi seperti baru lagi, karena debu. Ya, sekarang kayaknya mulai akan ditarik bawahnya supaya dapat berdiri. Wah, rame saudara-saudara. Yang itu yang ada kaos kupuknya itu Bahukar namanya. Bahukar, dia pencinta kolecer jumbo. Kalau ada kolecer juga di daerah Anda silahkan komen, atau kalau juga punya konten juga silahkan konten, kita bareng-bareng konten tentang kegiatan masyarakat yang ada di desa masing-masing. Sementara ini karena musim kolecer, saya akan menampilkan kegiatan masyarakat kolecer. Wah, aku lagi memberi komando. Saya tidak membantu karena saya membawa kamera ini. Saya sendiri dari rumah. Hampir sasab ke tempat ini juga saya nanya-nanya, padahal saya sering ke daerah karena saya orang desa setempat. Ya, hampir sedikit lagi bisa berdiri. Ini tenaga orang-orang ini tenaga yang biasa, pekerja keras semua, tenaganya besar-besar, tapi karena yang didirikannya ukuran besar, jadi harus benar-benar sempurna didirikannya. Ini dilakukan oleh 12 orang. Nah, ini bentuk kolecer seperti ini ya. Besar itu bisa sampai ke atasnya, itu bisa dinaikin 2 atau 3 orang, itu bisa naikin ke atas. Kalau seperti ini bentuknya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau di wilayah saya ini seperti ini kolecernya bentuknya. Mungkin di wilayah Anda ada yang beda bentuknya. Itu
tergantung kreativitas di wilayah masing-masing. Ini tempatnya. Kenapa harus di gunung dipasangnya kolektor jumbo ini? Selain karena memang membutuhkan angin yang sangat kencang, juga karena bising kalau dekat pemukiman itu, karena bising, terutama kolecer yang ukuran kecil itu yang terdengar ya, mendengar kita dengarkan itu. Kolecer yang ukuran kecil itu kalau dekat pemukiman itu malah bising, karena tidak setiap orang itu suka sama kolecer. Siapa tahu di lingkungan ada yang sakit dan sebagainya, jadi sangat mengganggu. Makanya untuk kegiatan seperti ini diarahkan oleh kepala desa itu di tempat-tempat yang tidak mengganggu masyarakat. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan ini. Pemasangan kolecer nanti disambungkan Ya, kita gantian ngomongnya sama teman saya. Ini hampir sempurna tapi belum sempurna. Pak Boyo, Pak Kuwu, Koko lagi melihat apakah sudah lulus atau belum. untuk kita semua. Demikian dulu. Ini yang mengikat ini Kang Dodi. Itu cengropi itu ikat sampai beberapa ikatan sampai kuat, karena kalau nanti udah dipasang kolecernya atau baling-balingnya itu tenaganya sangat besar. Kalau tidak kuat itu bisa putus ke tali-talinya. Sekian dulu konten dari saya. Nanti kedepannya kalau ada umur panjang kita melihat yang pemasangan kolecernya apakah berputar dengan lancar atau tidak. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.